Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Semoga kalian pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sebelum kita lanjutkan ke materi, terlebih dahulu kamu awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang generalisasi pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Pada pertemuan keempat ini, Bu Guru akan membahas soal-soal cerita yang berhubungan dengan generalisasi pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk itu, silahkan kalian persiapkan LKS kalian, kemudian buka halaman 9 yang option C untuk pilihan ganda 1. Untuk soal esai nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan nilai suku ke N dan menentukan rumus suku ke N. Demikian juga kita juga sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Ingat kembali bahwa untuk menentukan rumus suku ke N, kita gunakan UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. Di mana UN adalah suku ke N, A-nya adalah suku pertama, B-nya adalah beda. Sedangkan jumlah suku N atau Sn sama dengan N per 2 ditambah 2A plus N min 1 kali beda. Baiklah, kita mulai menyelesaikan atau kita bahas bersama-sama soal halaman 9 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kita mulai untuk soal nomor 1. Suatu bakteri mampu membelah diri setiap 3 menit sekali. Pada menit ke-9, banyaknya bakteri ada 32. Tentukan banyaknya bakteri pada menit ke-15. Kita lihat bahwa pada soal tadi, jumlah bakteri pada menit ke-9 adalah 32. Sedangkan bakteri akan membelah setiap 3 menit sekali. Maka 3 menit berikutnya setelah menit ke-9 adalah 9 ditambah 3, yaitu menit ke-12. Karena membelah, maka tiap satu bagian akan membelah menjadi 2, sehingga 32 dikalikan 2 sama dengan 64. Kemudian 3 menit berikutnya, yaitu 12 ditambah 3, yaitu menit ke-15, sama dengan 64 dikalikan 2 sama dengan 128. Jadi jumlah bakteri pada menit ke-15 berjumlah 128. Berikutnya untuk soal nomor 2. Di ruang seminar terdapat 12 baris kursi, diatur mulai dari baris terdepan ke baris berikutnya. Selalu bertambah 2 kursi. Jika banyak kursi pada baris paling depan adalah 8 buah, tentukan jumlah kursi seluruhnya. Kalau kalian perhatikan, karena di ruangan ini ada 12 baris, maka N-nya adalah 12. Kemudian tiap baris, kursi selalu bertambah 2.
Sehingga nilai B atau beda sama dengan 2. Kemudian jumlah kursi pada baris terdepan atau baris pertama atau suku pertama atau A sama dengan 8. Maka jumlah kursi seluruhnya kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali beda. Sama dengan, atau S12 sama dengan 12 per 2 dikalikan 2 kali 8 ditambah 12 min 1 kali 2. 12 per 2 sama dengan 6, 2 kali 8, 16, 12 kurangi 1, 11, dikalikan 2 sama dengan 22. Sehingga 6 dikalikan 16 ditambah 22 sama dengan 6 dikalikan 38 sama dengan 228. Sehingga jumlah kursi seluruhnya adalah 228. Lanjutkan ke Perhatikan untuk soal nomor 3. Ada barisan bilangan 1 per 2, 3 per 4, 6 per 6, 10 per 8, dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N dan nilai suku ke-17. Untuk menentukan rumus suku ke N, kita gunakan rumus awal UN sama dengan A plus N-1 kali B. Pada bilangan tadi, suku pertama atau A-nya sama dengan 1 per 2. Untuk menentukan beda, bisa kita peroleh dengan cara mengurangi suku kedua dikurangi suku pertama. Suku keduanya 3 per 4, suku pertama 1 per 2. Sehingga bedanya sama dengan 3 per 4 dikurangi 1 per 2 diperoleh nilai beda 1 per 4. Sehingga UN sama dengan 1 per 2 ditambah N-1 kali 1 per 4. Sama dengan 1 per 2, kemudian N dikalikan 1 per 4 sama dengan 1 per 4, min 1 kali 1 per 4 sama dengan min 1 per 4. Jadi 1 per 4 N ditambah 1 per 2 dikurangi 1 per 4 sama dengan 1 per 4 N plus 1 per 4. Sehingga diperoleh rumus untuk UN sama dengan 1 per 4 N ditambah 1 per 4. Berikutnya kita akan mencari nilai suku ke-17 atau U17. U17 sama dengan 1 per 4 dikalikan 17 ditambah 1 per 4. Sama dengan 1 per 4 dikalikan 17 per 1 ditambah 1 per 4. 1 kali 17 sama dengan 17, 4 kali 1 sama dengan 4 ditambah 1 per 4. Karena pada kedua pecahan tadi sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu penyebut 4, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 17 ditambah 1 sama dengan 18 dengan penyebut 4, sehingga 18 per 4 disederhanakan menjadi 9 per 2. Kemudian U17 ini kita akan kalikan dengan bilangan yang sama. Mengapa? Karena di sini kita disuruh mencari U17-nya. Dari pecahan 9 per 2, masing-masing antara penyebut dan pembilangnya sama-sama kita kalikan dengan 17. 9
kali 17 sama dengan 153. 2 kali 17 sama dengan 34. Sehingga nilai suku ke-17 sama dengan 153/34. Berikutnya soal nomor 4. Gita menabung di koperasi sebesar Rp800.000. Setiap bulan tabungan tersebut mendapat bunga sebesar Rp2.000 sampai setahun. Tentukan jumlah uang yang diterima Gita tersebut selama 1 tahun. Maka kita cari dulu bunga selama 1 tahun. Karena 1 bulan bunganya 2.000, sedangkan 1 tahun sama dengan 12 bulan, maka bunga 1 tahun sama dengan 2.000 dikalikan 12 sama dengan 24.000. Sehingga jumlah tabungan seluruhnya selama 1 tahun adalah tabungan ditambah bunga, yaitu 800.000 ditambah 24.000 sama dengan Rp824.000. Berikutnya soal yang terakhir, yang nomor 5. Perhatikan gambar di samping. Tentukan banyaknya batang korek api yang diperlukan untuk membuat pola ke-8. Kamu lihat pada pola pertama, itu ada 3 batang korek api. Pada pola yang kedua, ada 6 batang korek api. Ada 6 batang korek api. Kemudian pola ketiga ada 9 batang korek api. Sehingga kalau kamu lihat di sini, suku pertama adalah 3. Suku kedua 6, suku ketiga 9. Sehingga tampak bahwa selisih antara suku kedua dan pertama adalah 3, kemudian 3 kedua sama dengan 3, atau dari suku 1 ke suku 2 ditambah 3, dari suku 2 ke suku 3 juga ditambah 3. Sehingga pada pola tadi A-nya 3, bedanya juga 3. Berikutnya ditanyakan berapakah banyaknya batang korek api yang diperlukan untuk membuat pola 8. Maka ditanyakan U8 itu berapa? Kita gunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali beda. A-nya sama dengan 3 tadi, B-nya sama dengan 3. Sehingga U8 sama dengan 3 ditambah 8-1 kali 3 sama dengan 3 ditambah 7 kali 3 sama dengan 3 ditambah 21 sama dengan 24. Jadi banyaknya batang korek api yang diperlukan untuk membuat pola ke-8 sebanyak 24 buah. Nah, semoga dari ini kamu sudah paham. Lah, untuk lebih jelasnya kalian bisa mengerjakan latihan soal di LKS, itu soal perbaikan halaman 9-10. Cukup 2 soal saja. Yang penting kamu paham, kamu bisa, yaitu nomor 1 dan nomor 4. Dikerjakan di buku tulis kalian, nanti dikoreksi ketika kita bisa tatap muka. Semoga secepatnya tatap muka bisa berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.